Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Rahma dengan NIM 411-421-078. Selanjutnya ada rekan saya bernama Afta, silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Afta Diaulhaq dengan NIM 411-42-1075. Selanjutnya ada Ina Rosita. Perkenalkan, nama saya Ina Rosita, NIM 411-42-1077. Ya, kami di sini akan menjelaskan sekaligus membahas tentang tugas kami, yaitu membuat algoritma dan program dalam bahasa C++ dengan menggunakan kode blocks dan logarithm. Yang pertama yaitu mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, sentimeter. Yang kedua, menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca dengan cara menginput tinggi badan, kemudian untuk menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100 lalu ditambah 10% dari hasil pengurangan pertama tadi. Yang ketiga, menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari apabila diinput data berupa tanggal, bulan, tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 1 tadi. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke. Di sini saya akan menjelaskan dengan aplikasi kode blocks yang pertama, yaitu sini ada include iStream. Nah, di sini tuh include iStream apa sih? Nah, include iStream adalah merupakan sebuah header. Jadi nanti kita akan menampilkan sebuah karakter out, yaitu cout, dan karakter in, yaitu cin. Nah, selanjutnya di sini ada using namespace std. Nah, gunanya apa sih, teman-teman? Di sini itu gunanya dari using namespace std itu adalah syarat namespace agar waktu kita mengetik in dan out-nya tidak memerlukan std lagi. Yang kedua ini yang selanjutnya, maaf, integer main. Nah, integer main itu apa sih? Gunanya untuk menandai dimulainya sebuah compiler akan mengeksekusi sebuah program. Nah, di sini kan ada tanda kurungnya ya. Nah, di tanda kurung ini gunanya apa? Gunanya untuk diisi sebuah fungsi. Jadi, untuk mengisi sebuah fungsi ini, teman-teman ya. Selanjutnya ada tanda kurung kerawal, kita ketik kurung kerawal. Nah, di sini ada float. Tipe data float itu apa sih? Kita menggunakan tipe data float karena karena saya ingin lebih detail ya dalam konversi jaraknya itu saya inginnya tuh ada angka di belakang koma, jadi kita menggunakan float. Nah, di sini ada variabelnya meter, kilometer, lalu sentimeter. Lalu ditambah tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini apa? Biar nanti itu memisahkan fungsi satu dengan fungsi lainnya. Selanjutnya ada cout. Nah, kalau cout itu apa di sini buat menampilkan sebuah kalimat, tetapi nanti kalimatnya nggak dieksekusi atau diproses oleh program. Jadi hanya ditampilkan saja gitu. Jadi di sini saya akan tulis konversi jarak dari meter ke kilometer, meter, sentimeter. Nah, untuk cara penulisannya itu harus menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Selanjutnya ini endline. Nah, endline itu gunanya apa? Gunanya untuk ganti baris, biar nanti fungsi satu dengan fungsi lainnya itu nggak mepet kayak gitu, biar enak dibaca aja gitu ya. Terus ini ada cout lagi ya. Tulisannya itu masukkan jarak dalam 1 meter. Nah, di sini itu kayak sebuah perintah untuk pengguna untuk memasukkan jarak dalam 1 meter. Karena apa? Karena nanti kalau pengguna masukin jaraknya dalam satuan lain, nanti nggak bisa dijalankan program ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada cin. Cin kayak masukin variabelnya, kayak masukin angkanya. Kita masukkan dalam satuan meter. Lalu sini ada rumus.
maaf, di sini ada rumusnya. Jadi kalau kilometer itu berarti meter dibagi 1000 kan. Lalu sini ada meter ke meter. Saya ini dikali 1, tapi bisa juga nggak dikali 1, tapi karena saya ingin bervariasi dan lebih itu, jadi saya kali 1 saja biar nggak anti mainstream. Lalu sini ada Cout. Cout ini nanti itu dari rumus ini dimasukkan ke dalam kilometer ini. Jadi hasilnya diketahui itu. Lalu ini n line juga seperti tadi saya jelaskan untuk memisahkan ganti baris seperti itu. Lalu ini juga Cout, meter, n line. Nah, return di sini return itu buat mengakhiri sebuah program. Coba kita build and run ya. Bentar. Nah, di sini ada tulisan kan konversi jarak dari meter ke kilometer, meter, sentimeter. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jaraknya, misalnya 70 ya, meter. Nah, kan diketahui kan kalau 70 meter berarti ke kilometer berarti 0,07 kan, 0,07 kilometer, 70 meter 7000 cm. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya akan menjelaskan formatnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, untuk memulai sebuah program di Flowgorithm ini kita harus menggunakan main ini. Main ini itu adalah untuk memulai sebuah program. Lalu kita harus deklarasiin dulu variabel-variabelnya, yaitu kilometer, meter, sentimeter. Di sini tipe datanya tipe data real. Karena apa? Karena pengen aja gitu, biar lebih detail aja, biar nanti angka di belakang koma juga muncul. Lalu sini output, ini maaf, hapus aja lah. Nah, seperti ini, langsung. Jadi output ini kayak menampilkan sebuah kalimat juga ya, seperti tadi kayak di pada blocks. Jadi ini penulisannya juga sama, harus ada tanda petik 2-nya juga di awal. Masukkan jarak dalam satuan meter. Lalu selanjutnya ada input, kita input jarak dalam meter. Selanjutnya ini assign. Assign itu berisi rumus-rumus. Seperti ya ini bisa dilihat kalau km berarti meter dibagi 1000. Seterusnya juga seperti itu. Lalu di sini outputnya. Outputnya di sini buat apa? Buat hasilnya ya, tempat hasilnya. Ini output km sama dengan dan km. Nah ini. Terus nanti n. Berarti ini untuk mengakhiri sebuah program. Nah, terus kita run. Coba. Nah, tulisannya akan muncul masukkan jarak dalam 1 meter. Kita masukkan lagi, misalnya 50 ya, 50. Dalam meter ini berarti 50 meter kan. Nah, tuh. Keluarkan kalau 50 meter, kalau jadi kilometer jadi 0,05. Terus meter juga tetap jadi 50 meter, sentimeter jadi 5000 cm. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Afta. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung berat badan yang ideal dengan rumus Broca. Ya, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan berat badan ideal melalui flowchart, yaitu dari Flowgorithm. Yang pertama itu adalah main, di mana main itu adalah awalan. Lalu selanjutnya kita declare dengan tipe data real, di mana tipe data real ini bisa menunjukkan hasil dari program yang nantinya bisa menunjukkan hasil yang misalkan ada desimalnya. Lalu ada variabel L, yaitu laki-laki. Lalu ada P, yaitu perempuan. Lalu ada TB, yaitu tinggi badan. Laki-laki, perempuan itu dalam berat badannya ya. Lalu yang kedua adalah output, di mana output di sini hanya memasukkan perintah, di mana menggunakan petik 2, yaitu masuk nilai tinggi badan Anda. Lalu yang ketiga ada input.
input di sini memasukkan nilai tinggi badannya. Lalu di sini yang selanjutnya ada assignment dari berat badan ideal laki-laki dan juga perempuan. Ini berisikan rumus-rumus, di mana untuk laki-laki yaitu tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan dikurang 100, tapi dikali 0,1 atau 10%-nya. Lalu kalau untuk perempuan adalah tinggi badan dikurang 100, lalu dikurang dengan tinggi badan dikurang 100, namun dikali 0,15. Lalu selanjutnya ada output, yaitu untuk penjelasan di depannya, yaitu berat badan ideal Anda adalah itu menggunakan petik 2, yang mana tidak berpengaruh dalam programnya, hanya untuk penambahan penjelasan. Lalu output yang selanjutnya adalah laki-laki sama dengan. Itu artinya berat badan ideal untuk laki-laki. Itu diakhiri dan diawali dengan tanda petik. Lalu ada tanda dan untuk menunjukkan hasil dari program dari yang sudah dikerjakan hasilnya, yaitu L. Itu berat badan ideal laki-laki. Lalu di akhirnya dikasih kilogram. Lalu untuk perempuan juga sama, bedanya cuman perempuan sama dengan dan juga variabel yang ditunjukkan hasilnya itu yaitu P. Lalu ada N yang berarti akhir dari suatu pemrograman. Kita langsung run aja. Di sini terdapat perintah masukkan nilai tinggi badan Anda. Misalkan kita masukkan 160 cm. Ketika kita enter, maka akan langsung muncul berat badan ideal Anda adalah untuk laki-laki sama dengan 54 kg dan untuk perempuan 51 kg. Kita lanjut kepada kode blok. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Kita langsung mulai. Kita sebelum kita mulai pemrograman, kita harus mengikut salah satu dari standar input output dalam bahasa CPP. Di sini kita memakai IOStream. Lalu jangan lupa untuk memakai using namespace std supaya kedepannya ketika pemrogramannya dilakukan tidak perlu menampilkan std lagi. Lalu jangan lupa untuk menampilkan titik koma, yaitu semikolon. Lalu di bawahnya adalah integer main, di mana integer main ini menandakan dimulainya compiler akan mengeksekusi suatu program. Lalu jangan lupa untuk membuka buka kurung juga. Lalu float, di mana float ini adalah tipe data bilangan real. Tipe data bilangan real yang mana akan menunjukkan hasil bisa menghasilkan desimal, jadi tidak ada pembulatan. Lalu variabelnya ada L, lalu P, lalu tinggi badan, itu TB. Lalu ada semikolon yaitu titik koma. Lalu adalah cout. Cout itu di sini saya mengeluarkan output perintah atau judul, yaitu program menghitung berat badan ideal rumus Broca. Di sini akan petik 2 supaya tidak berpengaruh terhadap pemrogramannya. Lalu ada endline. Saya di sini menulis endline-nya 2 kali supaya terlihat rapih. Lalu jangan lupa untuk semikolonnya juga. Lalu ada cout. Selanjutnya di bawahnya adalah perintah cout, lalu menggunakan titik 2 juga untuk masukkan tinggi badan Anda. Lalu jangan lupa endline dan juga semikolon. Lalu ada sein. Sein ini untuk memasukkan input dari tinggi badannya itu. Lalu jangan lupa untuk semikolon juga. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu untuk laki-laki tinggi badan dikurang 100 dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 0,1. Lalu jangan lupa untuk dipisahkan dengan perempuan, yaitu perempuan tinggi badan dikurang 100 dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 0,15. Lalu di bawahnya adalah cout lagi, yaitu memberikan penjelasan di depannya, yaitu berat badan ideal Anda adalah, itu menggunakan petik 2 ya, menggunakan petik 2 lalu diakhiri dengan M juga dan semikolon. Lalu untuk selanjutnya adalah cout lagi, diberikan petik 2 itu untuk penjelasan di depannya, yaitu laki-laki titik 2, artinya laki-laki sama dengan. Lalu diberikan hasil dari pemrogramannya itu, yaitu L, berdasarkan rumus yang telah dibuat dan input dari tinggi badan, maka L ini juga sudah mendapatkan hasilnya, lalu ditambah dengan kilogram. Sama dengan yang perempuan, cuman bedanya di sini tertulisnya perempuan dan hasilnya itu adalah hasil P dari variabel P ini. Menggunakan rumusnya ini berbeda. Lalu return 0, yaitu return 0 itu menyebabkan fungsi main menghentikan pemrograman.
Lalu jangan lupa untuk menutup kurungnya juga. Mungkin langsung kita build and run juga. Nah, mohon maaf waktunya sedikit lama, mungkin dari permasalahan laptopnya. Lalu kita lanjut untuk memasukkan tinggi badannya. Untuk yang pertama, tinggi badannya misalkan kita masukkan 155 cm. Maka ketika kita enter, akan menghasilkan badan ideal Anda adalah untuk laki-laki sama dengan 49,5 kg, lalu untuk perempuan 46,75 kg. Yang menandakan program ini berhasil dijalankan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, setelah Afla menjelaskan tentang program pemrograman yang kedua, selanjutnya ada Ina yang akan menjelaskan pemrograman yang ketiga. Silakan Ina. Selanjutnya, saya Ina Rosita akan melanjutkan menjelaskan mengenai menghitung jarak dua buah tanggal dalam hari. Langsung saja, saya akan share untuk flowcard-nya dengan logaritm. Jadi di logaritm ini, untuk membuat flowcard dimulai dengan main, kemudian dideklarasikan variabel-variabelnya dan juga tipe datanya. Tipe data yang digunakan adalah integer, karena jarak hari itu bilangan bulat, tidak menggunakan koma, jadi digunakan integer. Kemudian setelah dideklarasikan tipe datanya, dideklarasikan juga variabel-variabelnya, yaitu H1. H1 ini merupakan hari pertama atau tanggal yang pertama. Yang kedua ada H2, yaitu hari kedua atau tanggal yang kedua. Lalu ada B1, bulan yang pertama. Dalam tanggal yang pertama tadi, H1. Kemudian ada B2 untuk bulan yang kedua. Lalu ada tahun yang pertama, kemudian ada tahun yang kedua. Lalu dideklarasikan juga selisih 2 tanggal dan jarak dalam hari. Kemudian dibuat output, jadi output ini digunakan agar saat programnya dijalankan muncul kalimat menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari. Kemudian setelah output itu diberikan output lagi, tentu saja agar menjadi kalimat tanpa perintah, hanya kalimat saja untuk menjelaskan, diberi petik atas seperti yang tadi, ada petik atasnya. Untuk output yang kedua, masukkan tanggal yang pertama. Kemudian masukkan input. Masukkan input ini berguna untuk memasukkan tanggalnya. Tanggal yang pertama, hari pertamanya tadi. Kemudian dibuat lagi output untuk masukkan bulan pada tanggal yang pertama. Kemudian berikan input B1, yaitu bulan yang pertama. Kemudian output lagi untuk kalimat
dengan tanda petik masukkan tahun pada tanggal yang pertama. Diinputkan T1 atau tahun pertama. Lalu untuk tanggal yang kedua, diberikan output lagi, masukkan tanggal yang kedua, kemudian berikan lagi input H2 untuk hari yang kedua pada tanggal yang kedua, lalu masukkan output dengan kalimat masukkan bulan pada tanggal yang kedua, dengan tanda petik lagi, kemudian diinputkan kembali bulan yang kedua. Setelah itu, outputkan lagi dengan kalimat di dalam tanda petik masukkan tahun pada tanggal yang kedua. Kemudian tahunnya diinputkan. Setelah itu, dimasukkan assignment selisih dengan variabel selisih 2 tanggal, rumusnya hari H1 ditambahkan B1 yang dikali 30, kemudian ditambah T1 yang dikali 365, kemudian dikurangi dengan H2 ditambah B2 yang dikalikan 30, dan ditambah T2 yang dikalikan 365. Karena selisih jarak pada hari itu tidak mungkin negatif ya. Jadi dimasukkan fungsi if, di mana jika selisih hasil dari selisih 2 tanggal lebih dari atau sama dengan 0 benar, akan menghasilkan output jarak 2 tanggal tersebut dan selisih 2 tanggal tadi dan juga hari. Kemudian kalau selisih 2 tanggalnya kurang dari 0, maka akan dirumuskan kembali dalam assignment sebagai jarak dalam hari sama dengan selisih 2 hari dikali selisih 2 tanggal dikalikan negatif 1. Ini seperti fungsi mutlak, tetapi bisa menggunakan ini, pilihan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka akan keluar output, akan dibuat output sebagai jarak 2 tanggal tersebut adalah jarak dalam hari. Kemudian programnya selesai. Lalu kita akan coba run. Nah, saat di run, menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari. Lalu masukkan tanggal yang pertama. Misalkan tanggal yang pertama adalah 15 Maret bulan 3 tahun 2002. Untuk tanggal yang kedua, misalnya tanggal 28 bulan April, bulan 4, tahun 2002. Berapakah selisih harinya? Jadi jarak 2 tanggal tersebut adalah 43 hari. Nah, demikian untuk algoritma dengan flowchart-nya menggunakan flowgorithm. Sekarang akan saya jelaskan mengenai menghitung jarak 2 buah tanggal menggunakan kode blocks bahasa pemrograman C++. Untuk header digunakan include IOStream. Kemudian gunakan using namespace std untuk menggunakan namespace yang standar. Jangan lupa untuk diberi semikolon. Kemudian gunakan in main untuk memulai programnya. Dan jangan lupa diberikan buka dan tutup kurung. Kemudian fungsi pun dimulai dengan in yang artinya integer. Kemudian deklarasikan H1, H2, B1, B2, T1, T2.
H1 itu tadi hari atau tanggal yang pertama, kemudian H2 adalah hari atau tanggal yang kedua, B1 adalah bulan pertama, yang kemudian B2 adalah bulan yang kedua, T1 adalah tahun yang pertama, T2 adalah tahun yang kedua. Kemudian masukkan juga variabel untuk selisih 2 tanggal dan jarak dalam hari. Jangan lupa gunakan semikolon di akhir. Kemudian untuk cout adalah sebagai output-nya untuk menjalankan perintah yang akan dikerjakan dan memberikan output. Jadi yang pertama saya memberikan judul atau kalimat di awal, yaitu menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari, diberikan petik 2 agar nantinya tidak berpengaruh pada programnya. Kemudian masukkan ENDL agar ada jarak dengan baris selanjutnya, lalu diberikan semikolon. Kemudian cout lagi untuk mengeluarkan output berupa kalimat masukkan tanggal yang pertama sama dengan, jangan lupa diberikan petik 2 agar tidak berpengaruh pada programnya, kemudian semikolon lagi. Setelah itu, gunakan cin H1 untuk inputnya hari yang pertama atau tanggal yang pertama. Kemudian cout lagi untuk kalimat masukkan bulan pada tanggal yang pertama sama dengan. Jangan lupa diberikan petik 2 agar tidak berpengaruh pada programnya nanti. Semikolon lagi, lalu cin B1 sebagai bulan 1 tadi, bulan yang pertama, kemudian semikolon, lalu cout lagi, masukkan tahun pada tanggal yang pertama. Sama dengan, jangan lupa gunakan petik 2 agar tidak berpengaruh pada programnya. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan semikolon, lalu gunakan cin untuk T1, yaitu tahun yang pertama. Kemudian semikolon, cout lagi untuk output kalimat masukkan tanggal yang kedua sama dengan, jangan lupa menggunakan petik atas dan semikolon di akhir. Lalu ada cin selanjutnya untuk memasukkan hari yang kedua atau tanggal yang kedua tadi, lalu jangan lupa semikolonnya. Setelah itu, cout untuk kalimat masukkan bulan pada tanggal yang kedua sama dengan menggunakan petik 2 atas tentu saja agar tidak berpengaruh pada program nanti, kemudian semikolon di akhir. Lalu cin lagi untuk bulan yang kedua, lalu semikolon. Kemudian cout untuk memasukkan tahun pada tanggal yang kedua. Kemudian jangan lupa ya petik 2 dan semikolon. Lalu cin untuk menginput tahun yang kedua. Lalu semikolon. Lalu untuk bagian rumusnya, variabel selisih 2 tanggal yang tadi ada di atas sama dengan H1 ditambah B1 kali 30 ditambah T1 kali 365. Ini 30 adalah jumlah hari setiap bulannya dan 365 merupakan jumlah hari setiap tahun. Jadi dikalikan agar semuanya memiliki satuan hari. Lalu dikurangi dengan H2 ditambah B2 dikali 30 lagi, hari dalam 1 bulan, jumlah hari dalam 1 bulan, lalu ditambahkan dengan hasil kali jumlah hari dalam 1 tahun dengan
tahun yang kedua. Kemudian menggunakan if seperti tadi dalam logarithm. Jadi apabila hasil dari selisih dua tanggal lebih dari atau sama dengan 0, maka si out-nya adalah jarak dua tanggal tersebut, kemudian akan keluar lagi hasil dari operasi selisih dua tanggal, lalu saya tambah kata hari. Jadi agar tidak berpengaruh pada programnya, jarak dua tanggal tersebut sama dengan diberi tanda petik, kemudian hari juga diberi tanda petik. Lalu saya tambahkan ENDL agar ada jarak dan lebih rapi, lalu semikolon, dan untuk if ada kurung kurawal juga agar karena ini bersatu, lalu untuk setelah if akan ada else. Else itu apabila selisih dua tanggalnya kurang dari 0. Maka akan ada rumus lagi jarak dalam hari sama dengan selisih dua tanggal dikalikan -1. Ini menggantikan fungsi mutlak. Karena jarak dua tanggal itu tidak akan negatif, maka saya kalikan dengan -1 di sini. Jangan lupa semikolon, lalu cout-nya akan menghasilkan kalimat jarak dua tanggal tersebut sama dengan, kemudian hasil dari perhitungan jarak dalam hari tadi dan kata hari. Lalu ENDL lagi, supaya rapi saja. Lalu semikolon, kemudian tutup kurung. Lalu return 0, semikolon untuk mengakhiri program. Sekarang kita build and run saja untuk mencoba programnya. Masukkan tanggal yang pertama, misalkan tanggal 18, bulannya bulan September, bulan 9, tahun 2022. Lalu untuk tanggal yang kedua, misalkan tanggal 17, bulan Agustus, bulan 8, tahun 2022. Maka selisih harinya atau jaraknya adalah 31 hari. Nah, demikian penjelasan mengenai program menghitung dua buah tanggal dalam hari dengan logarithm dan kode blocks. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Julia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ina. Setelah pembahasan dan penjelasan dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.